Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental yang dijadikan landasan berpikir serta pedoman di dalam pembentukan ketentuan-ketentuan hukum tata negara. Di dalam hukum tata negara sendiri ada 5 asas yang melandasi terbentuknya hukum tata negara, yakni asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas pembagian kekuasaan, serta asas negara kesatuan. Kita masuk yang pertama. Asas Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan sumber hukum utama dari segala peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila harus menjadi jiwa segala peraturan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, tidak terkecuali hukum tata negara. Berbicara tentang Pancasila itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kelima nilai-nilai yang ada di dalam masing-masing silanya. Kelima nilai itu diantaranya ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, serta nilai keadilan. Nah, kelima nilai tadi harus termaktub dalam perancangan hukum tata negara di Indonesia. Selanjutnya, asas negara hukum. Jika kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hukum harus dijadikan sebagai pilar yang menopang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, seluruh warga Indonesia harus mematuhi norma-norma hukum yang ada. Selanjutnya, asas kedaulatan rakyat. Di dalam asas ini dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. Disebutkan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR sendiri membagi tugas lagi kepada badan-badan hukum di bawahnya, di mana semua harus patuh kepada ketetapan hukum ini. Selanjutnya, asas pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan ini ditujukan agar kekuasaan negara yang begitu besar tidak terpusat pada satu organ saja, tapi dibagi ke dalam cabang kekuasaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekuasaan yang sifatnya absolut, yang rentan disalahgunakan dan diselewengkan oleh pihak penguasa. Di Indonesia sendiri ada 3 kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif. Semuanya memiliki tugas masing-masing serta tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang di dalam satu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai asas-asas hukum tata negara. Semoga videonya bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep respect each other. Salam damai, salam toleransi. Bye bye. Thank you teman-teman.